Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapatlah kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami kemudian. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 dengan judul Hidup yang bebas dari kelemahan. Didasarkan pada kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 dengan judul Hidup yang bebas dari kelemahan. Demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini adalah satu pesan kenabian dari Tuhan kepada bangsa Israel di pembuangan. Namanya sedang dalam pembuangan tentu tidak enak. Mereka menderita. Sesusah-susahnya lebih baik susah di negeri sendiri. Apalagi kalau ini sudah Tuhan sendiri yang buang mereka. Ini tidak enak. Ini sudah lebih dari sekedar penjajahan. Dan itu mereka alami karena keberdosaan mereka sebagai bentuk pendisiplinan tadi. Maka mereka ini banyak sekali diantaranya jadi lemah, lesu. Aduh, bagaimana ini masa depan kita. Tetapi Tuhan berkata kembali, tidak untuk selamanya ya, kalian akan mengalami kelemahan. Asalkan datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Dia, niscaya mereka akan mendapat kekuatan baru. Bahkan seperti layaknya Raja Wali yang naik terbang dengan sayapnya yang sangat kuat. Itulah umat yang menanti-nantikan Tuhan, hidup bebas dari kelemahan. Ini berlaku juga bagi kita, amin. Memang banyak ya Bapak Ibu, penyebab dari orang itu mengalami kelemahan. Ada karena sakit. Kalau kita sudah sakit ya lemah jadinya. Ada karena stres. Kalau sakit itu lebih kepada sakit fisik. Satu jari saja sakit bisa sampai ke kepala. Karena manusia satu kesatuan. Ada juga yang bukan karena sakit fisik tapi tetap lemah. Apa itu? Stres tadi. Tertekan jiwanya, banyak pergumulannya, banyak problemnya, jadi dia tertekan. Ada juga orang mengalami kelemahan karena sibuk, fisiknya sih tidak terganggu, stres juga enggak, tetapi memang dasar banyak kerjaan. Ibu-ibu tuh banyakan tuh, banyak urusan, bantu ini, pegang itu, bersihkan sana. Itulah pekerjaan, membuat kita jadi sibuk, lalu sibuk itu membuat juga lemah. Ada juga orang mengalami kelemahan karena salah. Kalau orang salah Bapak Ibu langsung drop. Tetapi apapun itu, kalau di dalam Tuhan kita dapat mengalami kekuatan kembali. Kita dapat hidup lepas, bebas dari namanya kelemahan itu. Jadi dengan demikian kalau disebut bebas dari kelemahan bukan berarti kita tidak pernah sakit, bukan berarti kita tidak pernah susah, bukan berarti kita tidak pernah lemah. Namun kita kembali dikuatkan. Kita kembali
mengalami kekuatan. Kita dapat memiliki hidup yang bebas dari kelemahan. Yang menjadi pertanyaan adalah kapankah itu akan terjadi? Kapankah kita akan memiliki hidup yang bebas dari kelemahan? Ini berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Ada 3 pola, 3 pendekatan. Kapan kita akan dapat memiliki hidup yang bebas dari kelemahan itu? Yang pertama adalah ketika kita dipulihkan Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita ditopang Tuhan. Dan yang ketiga, bila kita digendong Tuhan. Bisa diingat? 3 pola atau pendekatan dalam rangka kita menjadi pribadi yang hidupnya bebas dari kelemahan. Meskipun tadinya kita sakit, meskipun tadinya kita ini stres, meskipun tadinya kita ini sibuk, meskipun tadinya kita ini salah. Yang pertama adalah ketika kita dipulihkan Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi pemulih. Coba kita lihat beberapa ayat mengenai hal ini. Mulai dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Idealnya Bapak Ibu kita tidak susah ya, tidak sakit ya, tidak lemah ya. Tapi ideal seperti itu juga jika kita tidak melanggar perintah Tuhan tadi. Jika kamu baik-baik mendengarkan seluruh perintah, kamu tidak akan susah, tidak akan lemah, betul. Itulah yang ideal. Berarti kita juga bisa mengalami tadi susah, lemah karena salah itu. Tapi syukur selalu ada pemulihan. Walaupun kita salah, walaupun kita ini melanggar perintah, asal kita kembali lagi disebut apa? Aku akan memulihkan engkau, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan. Memulihkan berarti menyembuhkan. Untuk pertama kalinya muncullah di sini kata Yehova Rafa. Tadi Nyonya Dirman, Ibu Gembala, kesaksiannya, saya sebenarnya tadi selama Ibu cerita, saya mau tepuk tangan terus. Hebat ya. Itu dapat terjadi karena Tuhan memulihkan. Yehova Rafa, I am the healer, kata Tuhan. Aku yang menyembuhkan engkau. Penyakit apa? Dialah yang dapat memulihkan kita. Kita ini gampang lemah, gampang susah, gampang sakit. Nah, kita manusia yang sangat terbatas. Tapi kalau kita dipegang oleh Tuhan, dipulihkan, wow. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Maka kalau kita sakit Bapak Ibu jangan lupa. Jangan lupa ada Tuhan masih. Walaupun di dunia ini belum tentu semua penyakit itu sudah ada obatnya. Mana lebih dahulu? Ada obat dulu atau ada sakit dulu? Ada obat dulu atau sakit dulu? Ini pertanyaan aneh ya. Ya tentu ada sakit dulu baru ada obat. Dengan demikian, kalau kita ini mengharapkan obat saja, kita bisa keburu nggak terobati. Kita harus ada solusi yang lebih hebat dari sekedar obat, yang lebih cepat bekerja dari obat. Kalau nunggu-nunggu ada obat, saya tidak anti obat ya Bapak Ibu. Tapi kalau nunggu-nunggu ada obat baru kita sembuh,
belum tentu juga kebeli itu obat. Coba lihat dalam Mazmur 103. Bagaimana Daud memuji-muji Tuhan dengan indahnya karena dia merasakan kesembuhan terus-menerus yang dari Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, katanya 2 kali dalam ayat 1. Jangan lupakan segala kebaikannya, ayat 2, Mazmur 103. Dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu, ayat 3. Ayat 4 bagian awal, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bapak Ibu bawa Alkitab, coba lihat ayat 3 bagian terakhir gabung dengan ayat 4 bagian awal. Bunyinya adalah yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Sebenarnya ini satu teksnya. Cuma entah mengapa kok dipisah dengan ayat 4. Maksud daripada teks ini adalah Daud mau bersaksi, sudah berulang-ulang kali dia sakit dan hampir mati. Ibaratnya itu kuburan sudah digali, tapi ditunda kematiannya karena Tuhan keburu menyembuhkannya. Nggak jadi dikubur tuh hari. Maka Daud sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang memulihkan dia, menyembuhkan dia. Ya, namanya seorang tentara pada zaman Daud kan pasti banyak sakit. Tentara pada zaman itu Bapak Ibu adalah tentara ya tukang perang. Beda dengan tentara zaman sekarang. Kalau tentara zaman sekarang ya latihan aja. Latihan perang. Perangnya kapan? Kadang-kadang orang bosan, ya dia gini dah, dia coba-coba dah. Saya bukan mengejek, tapi tentara zaman sekarang juga kadang jadi stres dia. Kapan kita perang katanya? Latihan melulu. Kalau zaman Daud sebaliknya, nggak ada waktu untuk latihan, perang terus. Setiap saat mereka bisa pergi jalan jauh. Dan kalau perang zaman dahulu Bapak Ibu bukan jarak jauh. Paling jauh pakai panah. Itu pun dia bisa dipanah orang. Maksud saya kalau seorang tentara seperti zaman Daud pastilah banyak luka. Banyak bilur-bilur. Bahkan banyak yang meninggal toh. Maka mengapa dalam zaman Alkitab itu banyak janda disebut anak yatim, bukan anak yatim piatu sekaligus. Mengapa hanya disebut anak yatim? Karena ayahnya yang meninggal zaman perang. Kalau ayahnya atau suami ibu itu pergi berperang, siap-siap pulang-pulang udah nggak ada lagi. Maka sering dengan itu saya informasikan juga mengapa banyak poligami. Karena ibu-ibu janda ini Bapak Ibu itu diraup oleh penguasa. Yang namanya ibu-ibu ada yang harus diberi makan, ya bagaimana? Keadaan sedang susah. Maka poligami bukan ajaran Alkitab, tapi itu adalah karena situasi zaman. Tetapi Daud ini berkata apa? Tuhan yang menyembuhkan aku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit siapa yang akan memulihkan? Tuhan. Berulang-ulang kali dikatakan, Tuhan yang menyembuhkan aku, Tuhan yang membalut lukaku. Pasal 147 ayat 3. Pasal 147 ayat 3. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, yang membalut luka-luka mereka. Haleluya. Meskipun kita ini tadi saya katakan, saya ulangi lagi ya. Bisa saja kita sakit, lemah karena kita salah. Bahkan suatu ketika gara-gara salah itu kita didisiplinkan Tuhan. Diizinkannya kita sakit sebagai bentuk pendisiplinan. Tapi indahnya Tuhan tidak selama-lamanya membiarkan kita sakit. Coba lihat Yesaya 57 ayat 16, 17, 18. Ini indah sekali. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka.
supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka memang karena kesalahan kelobaan mereka. Aku menghajar dia memang, menyembunyikan wajahku dan murka kepada mereka. Tetapi dengan murtad mereka, sebab dengan murtad mereka menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Jadi meskipun kita ini lemah karena salah, tapi kalau kita dipulihkan Tuhan, kita bisa kuat lagi. Kita bisa kuat lagi. Asal kita datang kepada Tuhan toh. Bapak Ibu, dalam Alkitab itu banyak sekali kisah-kisah yang memicu, mengundang iman kita. Masih ingat kisah yang masyhur sekali, Markus pasal 5 ayat 25 sampai 30. Seorang ibu penyakit pendarahan. Saya tidak bisa bayangkan, 12 tahun. Ibu ini sudah dibawa ke semua tabib kan. Uangnya sudah habis kan. Tidak ada yang salah di situ. Tapi memang tidak sanggup disembuhkan oleh tabib-tabib. Mereka tidak sanggup. Tapi ibu ini, dia mendengar soal Tuhan. Dia datang dari belakang, tetapi imannya terdepan. Mengapa dia datang dari belakang? Dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 30. Mungkin dia sudah begitu lemah. Mungkin dia sudah begitu disisihkan orang. Mungkin semua orang sudah tidak peduli dengan dia. Tapi dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubah Yesus ini, aku akan sembuh. Berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan seketika itu juga, ketika tersentuh jubah Tuhan Yesus, ada kuasa mengalir, bayangkan itu. Ada kuasa mengalir dari Tuhan Yesus kepada orang sakit ini. Coba lihat ayat 30. Pada ketika itu juga Tuhan mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Seperti disedot begitu. Bicara apa ini? Kesembuhan itu nyata. Mujizat itu nyata. Ibu ini ayat 29 langsung berhenti pendarahannya. Ajaib. Ini siapa yang berkarya? Mata tadi yang sudah rusak harus dikeluarkan. Tapi Tuhan bilang apa? Nggak jadi. Hanya begitu Tuhan? Iya. Nggak jadi. Nggak usah. Aku yang jamah. Masalahnya adalah cukup percaya enggak kita dengan pemulihan dari Tuhan. Kalau kita percaya dengan pemulihan dari Tuhan, maka kita akan menghampiri Tuhan. Atau kita akan minta dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan datanglah kepada aku, jamahlah aku, ulurkan tanganmu, sentuh aku. Dekap aku Tuhan, aku begitu lemah. Ulurkan tanganmu, salurkan tenagamu. Kalau kita memang sudah tidak lagi kuat untuk datang, kita mohon dengan sangat Tuhanlah yang datang kepada kita. So Tuhan itu selalu bersedia menolong. Amin. Matius pasal 11, kita baca ulang ayat hafalan ini, ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita begitu lemah, supaya terbebas dari kelemahan itu, kepada siapa kita datang? Datang kepada Tuhan.
Atau berseru, Tuhanlah yang datang pada aku mengangkat tangan. Saya bukan mau mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh Nyonya Dirman ya. Memang sayang sekali kalau kita itu ibaratnya di rumah pesta tapi pulang masih lapar. Kalau orang di rumah pesta tapi pulang masih lapar, kira-kira apa yang salah di situ? Jangan-jangan orang ini yang lain makan dia ngobrol aja. Jangan-jangan orang ini yang lain makan dia foto-foto aja. Jangan-jangan orang ini yang lain sedang makan dia apa? Nggak enak seperti saya mengeledeknya. Mengapa kita sedang di rumah Tuhan kok pulang-pulang masih lemah? Bukankah rumah Tuhan adalah semacam healing center bagi kita? Rumah pemulihan bagi kita. Rumah kesembuhan bagi kita. Sebab di mana ada Tuhan, di situ ada pemulihan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kesembuhan. Cukup percayakah kita? Apakah kita merasa Tuhan, saya perlu Tuhan? Memang ya Bapak Ibu, selalu orang tanya, mengapa sih kalau kita ini mau ditolong Tuhan mesti beriman? Ya, memang begitu dalam Alkitab. Itu menunjukkan keadilan Tuhan. Kok keadilan pendeta? Iya. Bayangkan yang gak beriman ditolong, yang beriman gak ditolong, atau gak ada sistem. Ya kacau dunia ini. Maka mengapa dikatakan mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu, pintu akan dibuka. Sistem. Kalau kita sudah gunakan sistem enggak bekerja juga baru protes. Makanya hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Sebab kita semua ini butuh pemulihan. Coba Bapak Ibu, untuk kebaikan siapakah umat itu beribadah? Untuk kebaikan Tuhan kah? Bukan. Maka mengapa Tuhan katakan jangan kau kerja saja sepanjang pekan. Kapan istirahatmu? Datang padaku supaya aku memulihkanmu. Sebab manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita juga butuh istirahat spiritual, istirahat rohani, supaya Tuhan mereparasi kita kembali, sehingga kita kuat lagi. Apalagi kita orang dewasa ya. Kalau anak-anak itu beda, lelahnya karena bermain. Kita ini lelah karena bekerja. Tapi kalau orang tua lelah terus, bagaimana dia akan membimbing anak-anaknya? Tolong lihat saya. Apa jadinya kalau si anak itu minta ini, minta begitu, tiba-tiba ibunya berkata, Mama capek. Aku sudah lelah. Apa jadinya? Si anak akan berkata apa kalau kita jawab begitu pada mereka? Ya tapi pendeta memang nyatanya begitu, aku sudah capek, aku lelah. Itulah sebabnya kita butuh pemulihan. Supaya kita jangan berkata lagi, aku capek, aku lelah, aku udah gak kuat, aku udah gak sanggup. Kalau kita datang pada Tuhan, mereka berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Apa maksudnya? Kita akan kuat lagi melakukan tugas-tugas kita. Kita akan mampu lagi mengangkat barang-barang itu, menggendong anak kita, menjaga cucu kita. Kita akan sanggup lagi buka toko kita, buka lapak kita. Kita akan sanggup lagi mengerjakan akan semua tugas-tugas itu.
Karena apa? Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Memang panjang urusan soal pemulihan ini. Pemulihan ini juga kita dapatkan ketika kita mau mengampuni. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan dan saling mengampuni supaya kamu sembuh. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan, salah satu langkahnya juga adalah kita mau mengampuni. Ada di sini yang sedang dendam. Kalau kita dendam, berarti kita mengeluarkan energi yang tidak perlu. Energi kita disedot terus. Enggak ada guna. Apakah dengan kita dendam tambah cepat urusan selesai? Yang bagi yang belum dapat jodoh jadi lebih cepat jodohnya dapat? Karirnya lebih moncer? Bisnis lebih lancar? Pelayanan lebih hebat? Keluarga lebih harmonis? Jangan harap. Karena dendam itu dari setan sudah. Jangan dendam. Percuma dendam. Itu tipuan iblis. Oh, di mana letak tipuan iblisnya pendeta? Iya. Oh, kamu ajar loh untuk balas dendam. Kamu udah disakiti. Bukan. Siapa pembalas atas semua kejahatan? Tuhan. Pembalasan adalah hakku. Serahkan pada Tuhan. Coba lihat saya Bapak Ibu, kita hitung-hitungan aja lah. Mana lebih baik? Orang yang menyakiti kita dihukum Tuhan tapi kita tidak dapat apa-apa? Atau lebih baik biar dia tidak dihukum tapi kita diberkati? Ambil keputusan hari ini, angkat tangan. Tapi harus konsisten. Jangan, aku mau diberkati tapi aku cuma mau pukul dia. Wah, jangan begitu. Berserah sepenuhnya dong. Pilih mana Bapak Ibu? Biar mereka yang jahat itu atau merugikan kita dihukum saja, namun kita jadi tidak dapat bagian apa-apa dari Tuhan. Atau kita lebih baiklah diberkati dan dia nggak diapa-apain. Pilih mana? Yang pertama atau kedua? Konsisten. Malah buru-buru katakan apa? Tuhan, gak usah hukum dia. Kenapa sih lu cepat banget doanya begitu? Ya aku lagi perlu nih. Kita akan selalu ada berkat kalau kita mengampuni. Tapi kalau kita disakiti dendam tambah sakit sudah. Kita juga dapat bebas dari kelemahan ketika ditopang Tuhan. Mungkin penyakit kita tidak langsung disembuhkan, tapi ditopang. Ada satu contoh pola penopangan yang indah, harap maklum saya tidak seluruhnya ceritakan. Lihat dulu cepat saja, surat 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ini adalah pola penopangan. Surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi Rasul Paulus ini khusus untuk dia saat itu. Tuhan bilang apa? Jangan doa lagi Paulus.
Kau tidak akan sembuh memang. Tapi kamu masih tetap bisa sepanjang umur, aku menopangmu. Ajaib ini. Makanya Paulus umur berapa dia meninggal? Lanjut umur sekali. Masih kalau direkonstruksi surat 2 Korintus ini ditulis kapan? Dengan Rasul Paulus meninggalnya kemudian kapan? Puluhan tahun masih. Masih banyak sekali gereja dia bangun, masih banyak lagi jiwa-jiwa dia layani. Kok bisa? Karena Tuhan topang dia. Mungkin penyakit kita tidak langsung sembuh. Tapi selama Tuhan masih menopang kita, kita masih bisa kuat. Dan indah kalau ditopang Tuhan itu. Kalau ditopang Tuhan berarti hidup kita jadi tenang, nyaman. So ada Tuhan menjaga kita. Ada Tuhan menaungi kita. Topangan Tuhan ini membuat kita jadi berani. Ada yang semalam susah tidur? Saya bukan mengejek. Mengapa orang susah tidur? Mengapa? Wah, banyak teori. Tergantung siapa yang Anda tanya. Psikologis, ekonomis, politis, akademis. Ada satu alasan mengapa orang itu susah tidur. Dia takut, Bapak Ibu. Dia takut. Oh enggak, kalau dia udah lelah pasti dia tidur. Wow, enggak jaminan. Orang bisa tidur kalau dia itu percaya. Tapi kalau dia pikir ini, pikir itu, nanti gimana, enggak bakal. Biarpun tubuh udah lelah, tersunggul lagi. Tapi kalau dia ini berserah pada Tuhan, dia percaya Tuhan menemani dia bisa tidur. Mazmur saja. Mazmur 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ada orang Bapak Ibu, kaca jendela di dekat tempat tidurnya saja pun dikasih namanya anti peluru, masih nggak bisa tidur. Bahkan sudah minum obat tidur nggak mempan, menderita sekali itu orang. Tapi kalau kita berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Dan kita memang butuh tidur toh. Tapi sayang kalau orang tidak bisa tidur. Serahkan pada Tuhan semuanya, biar Tuhan yang menopang kita. Supaya kita dipulihkan lagi, kita ditopang lagi, kita kuat lagi. Haleluya. Tuhan memang dapat menopang kita lewat makanan jasmani juga ya. Betul? Makanya kan Kejadian 1 ayat 29, Tuhan buat sistem alamiah. Aku menyediakan bagimu makanan di seluruh muka bumi. Sebab kita tidak boleh lapar, apalagi kelaparan. Lihat dah, bagaimana Elia, dia takut, dia lari. Dia ngeri mendengar bahwa Isabel sudah mengeluarkan titah, hidup mati, Nabi Elia harus ditangkap. Muncul kemanusiaan alamiah dari Nabi Elia, juga adalah Nabi manusia. Dia kabur sampai dia pingsan di tengah jalan. Kita bisa membaca kisah itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Pingsan dia jatuh. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan utus malaikat membangunkan dia, lalu memberi dia makan roti. Saking sudah lemahnya dia jalan, pingsan lagi.
Silakan kata-katai Elia, silakan. Tapi memang manusia ada lemahnya. Namun ketika ditopang oleh Tuhan, kuat lagi dia. Kuat lagi dia. Percaya hari ini Bapak Ibu, selemah apapun kita tadinya, sesakit apapun kita tadinya, tapi kalau kita ditopang kembali oleh Tuhan, kita kuat lagi. 70, 80 berapa? Umur yang diperkenan Tuhan, kita bisa lalui. Kita hendak keburu meninggal. Saya tidak bicara berapa seharusnya kita usianya, relatif. Tapi janganlah kita ini apa-apa nyerah, apa-apa lemah, apa-apa sudahlah. Jangan, masih ada Tuhan. Siapa yang mengejar-ngejar kita? Yang membuat kita sampai pingsan seperti Elia? Tuhan melihat dari sorga. Apalagi kalau bukan karena salah kita. Jangan takut. Jangan takut. Kalau toh kita berhutang karena ini dan itu, karena anak, karena apa? Jangan takut. Kecuali kita berhutang demi hura-hura. Jangan takut kalau kita harus bayar cicilan begitu berat. Jangan takut. Ada Tuhan melihat dari sorga. Dia tahu keadaan kita. Sampai kita pingsan pun dikirim malaikat, haleluya. Pola ketiga adalah ketika kita digendong Tuhan. Coba lihat ya, ayat masyhur kembali, Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Ini perlu kita baca, sebab seringkali ayat ini dipotong-potong. Ternyata ayat ini harus dibaca dengan jelas. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Siapa saja yang mungkin akan digendong Tuhan di sini? Usia berapa? Usia berapa? Anak-anak? Bahkan dari rahim sampai putih rambut digendong Tuhan. Masalahnya kita percaya enggak? Kita percaya enggak Tuhan menggendong kita? Bapak Ibu percaya Bapak Ibu digendong siapa? Tuhan tidak hendak menina bobokan kita, tidak. Apa ini? Ya ini ajaran Tuhan. Supaya kita rendah hati seperti seorang anak kecil yang lemah di hadapan orang tuanya. Jangan kita merasa kuat lalu sombong. Tapi juga jangan kita rendah diri seolah-olah tidak ada penolong. Jadilah seperti anak kecil yang merendahkan hati di hadapan bapa mamanya. Papa, tolong aku. Gendong aku. Bapak Ibu mau merasakan kasih Bapa? Mau? Bapak Ibu tolong lihat saya dong. Bapak Ibu mau merasakan kasih Bapa? Bagaimana supaya seorang anak, seseorang merasakan kasih bapaknya? Bagaimana? Bagaimana? Merasa sama dengan bapak? Udah sama-sama dewasa? Oh, kalau kita mau merasakan kasih Bapa, jadi dong anak kecil. Jadi seperti anak kecil. Rendahkan hatimu. Bapak, aku perlu Bapak. Jamah aku Bapak. Aku enggak kuat, gendong aku Bapak. Lihat ya 3 pola ini. Bukan berarti kita selalu pola ketiga. Pola pertama dipulihkan, puji Tuhan. Kalau tidak dipulihkan, disembuhkan, ditopang, puji Tuhan. Tapi ada saatnya kita berkata apa?
Bapakku udah gak kuat gendong aku. Kita jeleknya sebagai manusia, ya dulu kita rendah hati. Kemudian, Bapak Ibu, tolong lihat saya, please, jujur. Dulu siapa yang datang pertama kali di sini doa nangis-nangis? Sekarang masih nangis nggak kalau doa? Dulu masih karismatis, sekarang masih karismatis enggak? Kok jadi berubah? Oh, kita udah lain pendeta sekarang, udah jaya, udah makmur, udah kaya. Oh gitu ya. Jadi kalau kita udah kaya, gaya ibadahnya udah lain, doanya udah lain, doa orang kaya gitu. Tetaplah miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan, aku anak kecil. Saya jadi teringat lagu yang diajarkan oleh nenek kami dulu. Tapi ini maaf ya kalau ini bahasa daerah. Maaf sekali. Met awon payas rohakon sasadahu Yesus dong aku totong. Met awon payas rohakon sasadahu Yesus dong aku totong. Kalau kami nggak bisa tidur atau takut pergi ke sumur karena sumur jauh di belakang itu. Nenek ini bilang apa? Nyanyikan lagu ini. Tuhan, aku ini kecil, memet sekali aku. Memang aku orangnya kecil ya. Belakang mimbar aja bisa nggak kelihatan. Sucikan hatiku Tuhan, payas rohakon. Sasadahu Yesus, hanya Engkau Tuhan dong aku, temanku selalu. Mazmur 27 ayat 10, ayah ibuku bisa tidak ada lagi, tapi Tuhan selalu ada dengan aku. Kita suatu ketika bisa menjadi janda atau duda, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi kalau kita menjadi duda atau menjadi janda, jangan mati dah gua. No wife, no life. Hey, come on. Enggak gitu dong. Masih ada Tuhan. Jadi kalau kita ini menduda atau menjanda, jangan langsung rencanakan perkawinan lagi. Boleh, tapi jangan karena didasari siapa nong aku, siapa temanku nanti. Aduh, sepi kali hidup. Hey, tidak. Paulus tidak pernah merasa kesepian kalau dia sibuk pelayanan. Saya tidak berkata para janda, para duda tidak boleh menikah lagi. Tapi jangan kita ini lupa apa sebenarnya makna hidup ini. Makanya biar kita seperti anak yang dikatakan apa? Ayat terakhir ini. Baca Mazmur 131 ayat 2. Mazmur 131 ayat 2. Seperti anak kecil, aku akan dekat dengan mama aku. Digendong, tak gendong kemana-mana. Enak ya kalau digendong tuh. Saya bersyukur saya masih mengalami digendong. Bapak saya itu dulu ya secara psikologis 3 tahun ke bawah nggak ingat orang, tapi 3 tahun ke atas masih. Bapak saya itu suka angkat saya, taruh di sininya nih, mana-mana gitu, bangga rasanya. Lalu kalau kita lihat teman-teman itu di bawah, kalau kita melangkah bersama dengan Bapak kita, siapakah lawan kita? Jangan suka kerdil hati kita ya. Jangan suka tawar hati kita. Angkat wajahmu, pandang Tuhanmu. Kita dapat menjadi pribadi yang bebas dari kelemahan. Ketika apa? Ketika kita
dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, penyakit kita terobati dengan atau tanpa obat dokter. Kedua, ketika kita ditopang. Jadi kalau belum sembuh penyakit jangan, wah mati dah jatuh, tunggu dulu. Yang penting ditopang Tuhan. Aku menopangmu, ditopang. Termasuk perekonomian kita ditopang lagi. Aduh dana kurang nih, habis nih modal, topang lagi dari Tuhan, topang lagi, bail out lagi, sorga ambil alih lagi. Yes. Ada lagi. Wow, ditopang. Atau kita digendong. Ada saatnya kita digendong. Sama seperti Musa berkata kepada bangsa Israel ketika mereka dikejar dari belakang oleh Firaun dengan tentaranya, kiri kanan padang gurun yang luas, di depan laut merah yang dalam. Kemana kita pergi? Tenang, kata Nabi Musa, hari ini Tuhan berperang untuk kamu. Kamu mesti tenang. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu.